Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Aurora Ninita Pramesti, dengan NIM 2304444-2007. Nah, hari ini kita akan belajar analisis time series menggunakan EV9, mulai dari uji stasioneritas hingga pemodelan ARIMA. Nah, tutorial ini cocok untuk kalian yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau riset ekonometrika. Yuk langsung kita mulai. Pertama-tama kita harus buka aplikasi eViews-nya dulu dong tentunya. Nah, setelah itu kita akan buka open a foreign file such as Excel dan pilih file yang akan kita analisis. Ini next, next. Karena kita akan menganalisis data time series, jadi kita bisa nih menggunakan specified by data series atau date regular frequency. Jadi kita pakainya ini aja ya teman-teman. Finish, no, no. Oke, di sini kita udah muncul nih teman-teman yang akan kita analisis. Yang pertama, untuk uji asumsi klasik itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu uji normalitas, uji multikulinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama kita akan uji deskriptif dulu kali ya. Pertama, klik quick group statistik, descriptive statistik, common sample. Oke, ini tulis yang akan data independen dan dependennya ya teman-teman. Return saham sebagai Y dan BI rate itu sebagai X. Oke, dan sini akan terlihat adanya mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, jar berat, probabilitas, sum SKIDEV, observasi. Nah, observasi kita itu berada pada angka 32 observasi ya. Setelah itu kita klik quick lagi estimate equation untuk menganalisis uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Ini klik lagi yang tadi sama data dependent dan independennya. Oke. Nah, di sini kita klik view, residual diagnostic, histogram normality test untuk uji normalitas. Nah, di sini kita terlihat nih probability dan jar kuberanya. Untuk uji normalitas itu probability di atas 0,05 yang artinya hal ini lulus uji normalitas atau residual itu berdistribusi normal. Karena di sini probability-nya 0,216495, jadi ini di atas dari lebih dari 0,05 yang ditandai dengan lulus uji normalitas. Setelah itu yang kedua itu uji heteroskedastisitas dengan white test. Itu view residual diagnostic heteroskedasticitas white. Oke. Oke, di sini terlihat hasilnya ya teman-teman. Kita mengambilnya di probability C-square 2 itu yang sejajar dengan ops R square, yaitu 0,4972, yang artinya jika probability di atas 0,05 maka tidak adanya heteroskedastisitas. Tuh. Lalu kita klik lagi view residual diagnostic, kita mau analisis autokorelasinya nih teman-teman. Berarti kliknya serial correlation LMTS. Oke. Nah,
Sini muncul dengan analisis Birch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Kalau uji autokorelasi ini dilihat dari probability chi-square-nya juga yang sejajar dengan ops R-square itu hasilnya 0,4099. Ini ditandai dengan tidak adanya autokorelasi antar residual. Lalu kita ke multicollinearitas, itu ke view, koefisien diagnostik, lalu variance inflation factor, dan di sini hasilnya 1, FIF-nya itu 1,000. Hal ini jika VIF-nya itu di bawah 10, maka tidak adanya multicollinearitas yang serius gitu. Terus setelah itu kita ke uji stasionaritas untuk mengujikan apakah data yang akan kita analisis ini beneran sudah stasioner atau masih belum stasioner gitu. Ini yes aja nggak apa-apa teman-teman. Oke, yang pertama kita akan ke X dulu ya. X kita klik 2 kali, terus di sini udah muncul ya angka-angkanya. Nah, nantinya kita terakhir nih akan forecast teman-teman untuk tahun 2025 bulan September hingga tahun 2026 bulan Desember. Karena di sini masih NA, jadi tidak apa-apa. Kita ke view, terus unit road test, terus kita makainya tuh test type-nya augmented Dickey Fuller atau yang biasa disebut dengan ADF. Terus test for unit road in-nya itu yang level aja ya teman-teman. Tapi nantinya kalau misalkan memang belum stasioner itu kita bisa ke first difference atau second difference gitu. Oke, kita ke level dulu. Ini klik OK. Oke, nah di sini hasilnya masih belum stasioner ya teman-teman karena masih di atas 0,05. Nah, data yang stasioner itu harus memiliki probabilitas di bawah 0,05 teman-teman. Berarti kita harus menganalisis lagi ke unit road view, unit road test, lalu first difference. Oke. Nah, di sini juga masih belum stasioner datanya ya, teman-teman. Kita lanjut ke second difference. View, unit road test, second difference. Oke. Nah, berarti untuk BI rate sebagai data X itu probability-nya di bawah 0,05 yang artinya data sudah stasioner dengan second difference gitu. Oke, ini kita silang dulu ya. Kita lanjut ke bagian Y atau return saham. Kita klik 2 kali lagi. Terus sama hal yang kayak tadi, view, unit road test. Ini yang pertama dulu ya. Level. Oke. Nah, kalau yang data Y ini atau return saham, kita menganalisis dari level aja tuh udah stasioner datanya teman-teman. Berarti tidak perlu untuk first difference dan second difference gitu. Oke, kita lanjut ke pemodelan ARIMA. Gimana caranya pemodelan ARIMA? Kita pilih dulu nih, kita pertama kalinya mau analisis Y atau analisis X. Kalau misalkan kita mau analisis Y nih teman-teman yang lagi kita buka ini, kita lanjut aja ke view, Correlogram, terus kita level, karena kan ini tadi datanya stasioner di angka level ya. Terus oke. Terus nah ini yang muncul hasilnya teman-teman. Dari batang autocorrelation dan partial correlation itu pilih batang yang paling panjang teman-teman. Dilihat juga nih dari AC dan PAC-nya. Nah, kalau untuk autocorrelation itu terlihat ya yang paling panjang itu ada di angka 6.
Nah, AC-nya itu min 0,274. Nah, autocorrelation ini adalah ma dan partial correlation adalah R gitu. Terus kalau partial correlation itu paling panjang itu terlihat di 12. Nah, PAC-nya itu min 0,251 gitu, teman-teman. Berarti sekarang kita bisa nih menggunakan Ma dan R ini sebagai bahan untuk estimasi modelnya. Kita ke quick estimate equation, klik juga datanya return saham Y karena kan ini belum karena kan ini di level aja tuh belum udah data stasioner ya, jadi tidak perlu tulisannya depannya D, itu nggak perlu gitu. Cek tadi R-nya itu 12, maknya 6. Kita lanjut. Oke. Nah, di sini kita harus melihat nih teman-teman, modelnya itu dia lebih ke model yang mana? Bentar ya. Nah, kita melihatnya dari sini nih, dari R square hingga bawah gitu. Kita melihat nih, kan ada 3 model ya, AKIK info atau IC lah ya, IC, Squarch, Hanan. Nah, ini dilihat paling kecilnya, yang paling kecil karena semakin kecil nilainya maka akan semakin baik modelnya. Nah, bandingkan beberapa model kandidat gitu. Oke, kita bandingkan ya. Yang paling kecil itu yang IC nih teman-teman. IC, terus R square-nya 0,16 dan probabilitas F statistiknya itu 0,17. Kita ke uji diagnostik. Yang pertama yaitu view, residual diagnostik, korelogram key statistik. Oke. Nah, kita lihat nih teman-teman. Jika semua propnya itu lebih dari 0,05, maka modelnya layak digunakan. Tapi jika modelnya ada yang di bawah 0,05, maka modelnya tidak layak digunakan, teman-teman. Berarti kita harus diferensiasi lagi ulang itu. Tapi kita bisa lihat nih di sini nih. Untuk bagian Y itu probabilitasnya lebih dari 0,05 semua ya teman-teman nih. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 4, 0,6, 0,5, dan seterusnya gitu. Berarti kan model ini layak untuk digunakan teman-teman. Selanjutnya, jika sudah layak, kita ke forecasting atau menganalisis data yang belum ada di tabelnya tadi teman-teman, di bulan September tahun 2025 hingga bulan Desember tahun 2026. Kita lanjut aja klik forecast. Terus di sini kita bisa tulis nih, bisa tulis aja apa aja pokoknya selain dari yang ada di sini teman-teman. Terus oke. Nah, ini tetap di sini ya teman-teman. Oke. Nah, ini keluar nih. Yang ini bisa kalian simpan dan kita bisa lihat juga nih hasilnya. Nah, ya kan sudah terisi teman-teman. Tadi di 2025 bulan September hingga 2026 bulan Desember itu sudah terisi. Oke. Kita lihat kita lanjut analisis yang bagian C-nya tadi. Nah, bagian C kan juga sama ya teman-teman. Ini bulan September 2025 hingga 2026 bulan Desembernya belum terisi kan. Kita akan ngisi seperti tadi caranya. Ini view,
unit road test. Tadi kan kita udah analisis ya. Eh, dia data stasionernya itu di level mana teman-teman? Kan tadi kita di level second difference kan? Oke, dan benar kan? Di bawah 0,05 yang artinya data sudah stasioner. View Correlogram, ini second difference karena kita tadi data stasionernya second difference. Oke. Nah, kalau ini data yang panjangnya ma dan r-nya sama-sama di angka 1, yaitu AC-nya min 0,433 dan TAC-nya min 0,433. Jadi sama ya. Terus kita lanjut nih tadi quick estimated question D B I red, 2 C ma R ma. Oke. Nah, sudah ada nih teman-teman. Kita lihat nih juga dari sini. Dari data ketiga ini, Aice, Squares, dan Hanan. Pilih yang paling kecil. Karena apa? Karena semakin kecil, model akan semakin baik gitu. Terlihat di sini modelnya juga yang paling baik itu AIC juga ya teman-teman, sama kayak yang Y tadi. Jadi kita bisa lanjut nih ke view residual diagnostic, correlogram key statistic. Oke. Nah, oke nih teman-teman. Seperti yang tadi, jika semua probability di atas 0,05, maka model layak digunakan. Kita bisa lihat juga nih. Semuanya model di atas 0,05 ya teman-teman. Berarti model X ini sudah layak untuk digunakan. Jadi kita lanjut aja ke forecast. Forecast ini kita pakainya BI Red bukan DBI Red X2 karena kita kan mau melengkapi data yang BI Red, data asli BI Red-nya ya, bukan pas sudah di stasionerin itu. Jadi kita pakainya yang ini, BI Red, ini tulis saja F gitu untuk membedakan yang aslinya gitu. Oke. Udah deh, hasilnya ada. Terlihat ya teman-teman, ini kalian bisa simpan juga. Dan kita bisa lihat nih, hasil yang sudah dianalisis, udah dilengkapi tadi di forecast. Nah, di tahun 2025 bulan 9 hingga tahun 2026 bulan 12, ini sudah terisi semua kan teman-teman? Oke, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia tutorial lengkap analisis time series, mulai dari uji deskriptif, terus uji asumsi klasik, lalu uji arima, dan uji stationaritas, hingga selesai. Oke, jangan lupa untuk selalu uji stationaritas terlebih dahulu, dan lakukan differencing jika perlu, lalu gunakan korelogram untuk identifikasi model, bandingkan beberapa model kandidat yang tadi itu ada AIC, Squares, dan Hanan, lalu pastikan residual white noise. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.